Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan Oktober adalah bulan Sumpah Pemuda. Para pemuda dipestakan, disanjung, dihimbau dan tentu saja diberi petunjuk. Berita-berita di surat kabar berkisar umumnya tentang pesta pemuda. Begitu pula komentar para pejabat dan penulis opini. Sebuah berita kecil masih tentang pemuda muncul tanpa komentar. Di kota kecil Sumedang, seorang pedagang kecil, kita menyebutnya pedagang asongan, digilas bis sampai 3 kali. Pemuda ini masih kecil, berusia 14 tahun. Adalah pelajar sekolah teknik. Pada waktu libur atau waktu di luar jam pelajarannya, ia mencari nafkah untuk membiayai sekolahnya. Kabarnya ia tinggal di rumah saudaranya karena kedua orang tuanya bercerai. Berita kecil tentang orang kecil di sebuah kota kecil terselip di tengah-tengah berita besar tentang orang-orang besar di kota-kota besar. Masih untung berita itu dapat muncul di surat kabar. Saya kira banyak peristiwa yang sama tidak berhasil di surat kabarkan. Salah satu syarat layak berita adalah prominence. Yang patut dikisahkan adalah yang besar-besar saja. Mana yang dianggap besar tentu saja bergantung pada persepsi khalayak pembacanya dan pengelola surat kabarnya. Bila khalayak itu pemilik mobil, tentu berita yang besar-besar berkaitan dengan mobil. Bila khalayaknya khusus wanita, tentu tokoh-tokoh wanita mangan mode lah yang dianggap besar. Bila khalayaknya umum, maka yang besar adalah yang umumnya dianggap besar. Adakah surat kabar atau media massa atau majalah khalayaknya khusus orang-orang kecil? Pada zaman spesialisasi sekarang ini, adakah media yang mengkhususkan diri melaporkan peristiwa-peristiwa besar di kalangan orang-orang kecil? Jumlah orang kecil begitu banyak, tetapi mereka tidak sanggup berlangganan surat kabar, tidak sanggup membeli pulsa, tidak sanggup membeli kuota. Karena itu suara mereka tidak pernah diperhatikan oleh media massa. Medsos pers sekarang banyak bergantung pada dunia bisnis, sehingga pengusaha kini lebih mempengaruhi media massa atau pers daripada penguasa. Pedagang asongan yang berusia muda itu adalah seorang di antara ribuan, bahkan jutaan pejuang kecil yang berusaha hidup dalam kemandirian. Ia mewakili generasi produktif yang berusaha mengembangkan kerja keras dan entrepreneurship. Ia tewas, tidak menurut saya. Ia syahid dalam perjuangannya. Ia digilas bis. Jutaan kawannya yang lain gugur digilas tank-tank baja modernisasi atau birokrasi. Mereka tentu saja menjerit, tetapi jeritannya hilang dalam kebisingan tank-tank baja itu. Adakah media massa, media elektronik yang bersedia menjadi pengeras suara buat mereka? Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.